terbangan. Penerbang niku lho iso terjun payung. Kayak niki terus ceklek mumbul dadi payung centul-centul. Wis, Cebloke nang ndi cebloke? Nang pucuk pring niku jelalah. Lah wetakno kaya kuwi nggo tas kaya ngono kuwi. Ya kula niki kan cita-cita tinggi. Iya. Nggih lho, cita-cita kula tinggi. Dadine ndek ning isor galar biyen. Ya. Lah niku kan kewan. Oh, lah jelasno. Lah cita-citane dhuwur ngono lho. Riyen kula pengen jadi penerbang iso terjun payung. Oh, penerbang sing pas sunatan ngono kae tunggu kae. Oh iya. Pinter ya. Gimana ya rasa manyan ya, Kon? Lah jenengan kok mboten tas? Lah ngene ceritane. Apa arep minggat ya, An? Ora kok minggat. Lah pripun? Aku bar minggat arek mulih. Wah, malah arep mulih. Ngene ceritane. Pripun? Ngomong kelingan jare hari ibu. Hari ibu nggih, leres. Kayak monggo nak ibu mbok wong tua wedok Nggih. biyen nek ngudang anake piye jare? Ngudang anake ya tak lelo ledong. Apalamu ki meneng aja gawe bingung. Lha niku ketoke gelomu semari. Gelomu semari kita. Ah tak gua wis ben. Sing jelas nek wong tuwek biyen ngudang. Nggih. Aku anak sing paling bagus dhewe. Lah nggih, anakku sing bagus dhewe. Ya elek. Lah mangkane aku tetep dandan ganteng, ora kaya biasane. lah kula wau tak kira ajeng men KUA. Napa anu sida daftar teng Biro Jodoh Magetan. Ketoke aku duwe anggota kon jabung. Anggota duwe. Anggota gak ada? Iya. Ada. Nggih. Mbah, iki ketoke sing mare nang kuping loro. rada mriki lho. Oh lah. Pidebek saking mriku. Oh, nganggo saking nganggo black nang kono kuwi. Oh, gak ngerti won. Anu niki sareke Hari Ibu atas nama manajemen dan tim kreatif dari Jabung TV mengucapkan selamat Hari Ibu. Senajan mun kliwat nggih. 22 Desember Kliwat 2021. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini ndek ben nika Ben aja kliwat awake dhewe momene tetep ngepas nih malam Minggu. Nek gak malam Minggu tetep kliwat. Nah, ayo kanggo awake dhewe. Kliwat. Iya, Bora. Nggih ngoten. Terus anu sekalian, Mbah. Mohon maaf ikut berduka cita pada tim kreator Jawa Tengah yang Mas Ucup Klaten ya. Mas Ucup Klaten partner kerjanya Mbah Minto meninggal dunia. Semoga Mbah Minto diberikan tempat dan juga hidayah dari Allah. Semoga diberikan tempat yang lapang dan diampuni semua dosa-dosanya, ditempatkan pada tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa untuk sedulur-sedulur semuanya atas kepergian Mbah Minto, kreator tua. Betul. Kreator tua ya. Kreator tua yang sangat mengimajinasi kita, yang sangat memberikan kita referensi untuk edukasi. Jadi semangat para kita. Walaupun sudah sepuh tapi tidak pantang menyerah untuk tetap berkreasi. Dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kesabaran, ketabahan. Semoga semua itu pasti ada hikmahnya. Disitulah akhirnya kita tetap selalu tidak lupa selalu mendekatkan diri pada Sang Yang Ilahi. Ya, betul. Semoga nanti Mas Ucup Klaten segera mendapatkan partner baru untuk melanjutkan kreasinya. Sangat luar biasa Jawa Tengah karena didukung oleh Pak Ganjar Pranowo. Keren banget. Ya, semoga Magetan nanti juga ada pendukung-pendukung yang sangat luar biasa. Ayo didukung, ayo. Sopan mulek kae. Nek apa sih? Dukung apa mau? Iki ruwayahe ya, ruwayahe kampanye ya. Jenengan macung malih napa mboten? Terus terang mawon. Kaya ning sing keten duit ta. Wis keten duit. Macung malih nggih. Saiki ngono ki nggo duit ora? Nggo duit ora? Mboten. Lah iki apa sing cedhak KPU dempene piye? Duit niku hukume wae. Wajib ya. Wajib main. No politik uang. Jabatan rabi bener kan. Pak RW macung malih. Macung. RW periode ke-13. Nggih, periode ke-13. Tapi rakyatku saiki gak ngono kok. Rakyatku wis pola demokrasi ini wis lumayan dhuwur.
no money politik tulisan. Ayo tenan cah kene. Ora percaya. Ya wis aku dhewe ya bingung tak percaya. Ban pasmu. Oke. Lah iki mau kan wis selama mburi omah enek lawange. Alah. Piye? Tumburiye. Bablas. Iya. Iki omongan wong umum ya. Serangan fajar. Oke, siap. Nah, ini terkait dengan momen Hari Ibu mau. Nah, ini kebetulan mau kan aku Rene kan ngubung-ngubung di desa mau kan. Kebetulan kamu ketemu karo Pak Pri. Pak Pri, oh baju dinas mau. Beliau ini pelaut di sini. Pelaut. Ya, wakil nahkoda. Sukses tapi. Sukses. Pelaut. Wis ngate teko pangkate telu ngono kae wakil nahkoda. Pelaut itu napa pelaut niku? Nenek moyangku seorang pelaut. Ulah kula pinten lah pas macul wae laut, laut ngoten niku iki. Berarti Irawan. sing nyetir nyetir kapal lho, nyetir kapal, gowo kapal dan ubur rapi ning jero kapal kabeh. Ngantos dados nggih. Nganti dados. Berarti dia wau sampun ceritakan kok. Wis akeh mau. Tinggalan. Awakmu Jabung TV on biasanya jam 8 to. On time to. Teknis. Yo transmisi tidak terhubung, tidak lancar. Oh iya, nggonku dhewe bareng yo ngono. Nuwun sewu Pak RW server wau rada suwak. Oke. Ya, apa ora mbok bayari? Alah jelas. Studione anyar iki. Apa sing suprot mau wis teko urung ben tak critani. Nek nyupotke ngene lho critane Jabung TV bandwidth piro ben lancar. Peneng sing anu. Ora teko. Alhamdulillah sampun. Sampun piye? Sampun dipikir dhewe. Nah, Pak Pri kan sekarang sukses nggih. Sukses. Lah kula kan yo gadah cita-cita yang tinggi. Iya kudu dong. Wah, jadi penerbang. Penerbang apa pener apa? Niki lho, kula lah niki kan oh nggih terjun. Saking seneng kula ngantos tas tak gawa ngalor ngidul. Oh, nyemplung ning kolam. Terjun kula. Ora dijemput ora iki. Tak celoni sih ya. Napa? Pak Pri karo nyunyai, soalnya bareng partnere. Ya iya nggo nyunyah. Iya, soalnya kan di apa seorang pemimpin atau seorang yang sukses di luar itu pasti ada di rumahnya yang mendukung mensupport. Itu tenan po. Iya, apa istilahnya the woman behind the man. Seorang laki-laki ya atau seorang pemimpin yang sukses itu pasti ada wanita yang sukses di belakangnya. Nyupot niku. Ya mensupport. Neran support tinggal. Niki nyupot makane. Nyopot saat barang alir. Nyupot sepatune. Support. Wah, bingung nih. Ya, support. Nah, langsung aja ya. Ada wanita hebat nih, nggih. Mana ada wanita-wanita hebat. Iya, no, harus no. Sesuai dengan tema nih, Hari Ibu. Era milenial. Iya nih, ceritane. Gue neng ketemu jodoh. Tanggal 8 tak stok nih, wis oke stok. Nyang kula pokoke. Nyal, ya, jalan ya. Monggo Pak Pri, monggo Bu. Wo wau anu kayane munyer-munyer golek anu nggih. Monggo. Piye to wong bingung ae. Oh, waalaikumsalam. Lah niki. Wah, niki. Oh alah. Langsung digayeng nih, Om. Sepeda motorku jagange ucul nek. Jangan muncul. Lah mak didol. Apa pinar? Awas. Sewu. Betul gadah, Bu. 100 maune won. Pripun pawartosipun kok dangu mboten sambang wonten ing tlatah Jabung. Nggih, saya iki mawon. Niki kula sowan niki kali istri saya. Lah niku istrine. Nggih to. Aku setunggal. Setunggal iki mawon, Pun. Rencana mboten nambah malih. Boten. Oh, mboten. Kalih mrene. Ora setunggal kilo. Lah aja dikilone, Mbak. Pun dikilone. Nggih. Abot dikilone. Nggih. Cerita napa nggih kesuksesan. Jadi kula niki kan ya rada mbeling. Gelo datang tiyang sepuh karena tidak mendapat doa restu, cita-cita yang tinggi tidak terkabul. Oh, ngoten nggih. Saged niku resepe napa? Nggih, nek saya pribadi nggih sami kemawon lah intinya semua itu pakai proses alam kan wonten niku nggih. Dari doa orang tua, dukungan orang tua dan lingkungan juga pengaruh kan gitu. Ya alhamdulillah saya berjalan sesuai dengan air pengalir kan gitu. Dari sekolah dari dasar di Desa Winonggulun kan gitu. SMP-nya di mana di Jawa Spati, habis itu baru sekolah di pelayaran kan gitu.
Dan dari keberhasilan saya ini adalah doa daripada doa orang tua, terutama doa orang tua itu yang sangat kuat sekali kan gitu. Makanya dari ibu ini saya ajak istri saya, ya ini juga seorang ibu dari anak Sulo. Ya, berarti SMP langsung pelayaran. Iya siap. Berarti tahun berapa ya? Saya tahun 94, 95, 96 kan itu saya udah langsung layar waktu itu kan gitu. Terus habis itu saya berapa tahun tuh? Saya turun dari kapal, saya 2006 saya turun dari kapal. Kita bergerak di sosial kan gitu di LSM, dan kita juga bergerak di sekolah juga sosial. Ini ya benar langsung rolling, Boy. Rolling langsung ya. Ini sama istri saya. Ya, sekarang gini, ini kan tadi temanya Hari Ibu ya, memperingati Hari Ibu. Betul. Sekarang mau ke ibu dulu. Seorang ibu, lek wong Jawa ki mbok. Ya. Biasanya seorang ibu itu kalau punya anak, baik itu laki-laki atau perempuan, waktu menimang atau mengundang lewat Jawa gitu. Ya, memberi semangat atau mensupport anaknya dengan cara ucapan apa, Bu? Coba, Bu. Sama enggak sama orang Jawa sini? Ya sama, biasanya kan ini kadang itu malah kayak orang gila. Orang gila gimana? Wong itu sudah tahu anaknya. Iya. Kadang ngundangnya anaknya siapa? Ini cantik. Iya, terus seperti itu. Ya mudah-mudahan besok jadi anak yang berguna. Makanya Bu, tadi kan paling nggak bisa menyenangkan orang tua seorang ibu ya. Biarpun kerjaannya di sana bagaimana, yang penting kita pulang kelihatan bahagia. Makanya tadi saya padahal saya ini seorang pemulung, Bu. Lama nggak ketemu ibu saya, makanya saya pulang wis pakai baju yang ganteng. Oh gitu. Itu suatu menghormati atau membuat senang seorang ibu. Sebenarnya gitu. Mungkin seorang ibu gimana dengan teori anaknya yang seperti ini? Kalau itu dosa enggak, Bu? Enggak dosa sih. Kalau saya sendiri kan belum mengalami karena anak saya juga masih sekolah, jadi belum. Tapi pengalaman dari sosial saya jadi anak itu, ibu itu kalau anaknya sukses dapat pekerjaan juga senang. Namanya orang tua itu kalau melihat anaknya sukses, ya itu datang pulang itu bangga kan gitu. Contoh dengan saya pribadi, kenapa di hari ibu ini saya pakai uniform saya yang dulu sebagai pelayaran, karena saya teringat doa ibu saya doakan kamu jadi perwira di atas kapal, saya bilang gitu. Walaupun sekarang saya sudah bukan seorang pelayaran kan gitu, tapi perwira di hati istri saya. Juga pengalaman saya pribadi, saya kan walaupun juga seorang istri, saya juga bekerja. Jadi dalam pekerjaan saya menikah harus punya anak. Lah anak saya itu yang ngomong juga ibu saya. Sudah, bentar Bu. Kok sekarang sudah menikah? Enggak, aku mau tanya dulu. Kenal Bapak Supriyanto ini tahun berapa? Apa terus waktu masih di pelayaran sudah kenal atau mungkin sudah jadi jodoh? Ini gini. Biar teman-teman tuh perjalanannya Pak Supriyanto itu gimana? Terus sangat harmonis bersama ibu. Sama anak-anak. Pertama kan kita dijodohkan. Dikenalkan. Makanya bukan pacaran. Singkat kita. Makanya programnya Green Garden ya. Iya. Itu memang benar. Kalau istilahnya diperkenalkan, nanti proses kan alami kan gitu. Saya dulu dikenalkan sama istri saya itu kurang lebih 1 bulan kan gitu. Karena saya kan jarang di rumah. Habis itu saya ibaratnya ya pengen punya istri kan gitu ya, alhamdulillah dikenalkan, saya berlanjut ke pernikahan. Betul. Gitu. Lur, buat contoh lur, wis gak usah pacaran, we ketipu kamera HP ngerti ora? Tapi lah dikenalne ori lur. Jadi untuk dulur-dulur sing jagung ya, mungkin ada yang mau daftar ke
Magetan Green Ya, Garden. Green Garden, ya. Apa namanya itu? Mencari jodoh. Mencari jodoh kan gitu. Gak usah malu-malu, lek isin tak kancani. Betul, nanti insya Allah jenengan paling ke sana juga nanti ya. Gak usah nanti kecil ya, hati. Gitu, intinya saya juga nanti insya Allah saya ke sana. Saya akan memberi motivasi. Betul. Gitu. Terus jenengan Mbak Gadung kan intinya perkenalan itu wajib dan nanti masalah jadi nggak jadi itu kan alami gitu kan itu. Makanya tadi saya sama istri saya ini khusus dari ibu saya mau menerangkan gitu. Ibu itu kan ada judulnya Tigdoyo ya Bu ya, ya Mas, Ibu Tigdoyo ya. Berdaya. Makanya saya bilang Bu, perempuan berdaya itu bagaimana? Saya kan gitu. Terus Budi, aneh ya, ayo. Sama Dwi. Perempuan berdaya bagaimana? Sesuai temanya kan perempuan berdaya, generasi milenial dan era digital. Tadi sudah Pak Pri sama Pak RW sudah menerangkan pengertian ibu secara biologis itu apa, ibu secara sosial itu apa. Tadi sudah dikupas. Tadi kan di sana. Oh iya. Kan jamnya sudah pindah ke Jagung TV. Oh iya. Pindah kamar ya. Pindah kamar. Oh iya. Terus lanjut Bu. Ya tadi kan yang pengertian ibu secara biologis adalah kan seorang perempuan, nggak ada ibu itu laki-laki, nggak ada, mesti seorang perempuan. Kalau ada saya bingung malah. Betul sekali. Yang mengandung dan melahirkan kita semua, yang mengasuh, membimbing hingga kita sukses, hingga nanti sampai nggak terhingga. Gitu. Itu ibu secara biologis. Kalaupun ibu secara sosial kan ibu yang mengasuh kita, yang mungkin merawat yang gitu. Ibu asuh lah, ataupun ibu tiri bisa masuk ya? Ibu tiri ya. Ibu tiri juga ya bisa masuk ya. Bisa seorang ibu loh. Iya. Ada kata ibunya ya. Iya. Saya kira ya ibu tiri juga sama lah. Sama. Karena saya juga punya ibu tiri. Oh iya. Ya, walaupun alhamdulillah sudah mendahului kita. Amin. Tetap itu sebagai ibu saya. Sebagai ibu pengganti. Oh iya. Iya. Ya karena gini, saya jamnya panjang nih. Karena kan dari sosial tadi istilahnya kan ada ibu yang tidak punya anak, mau tidak mau dia adopsi, itu kan sosial. Berarti kan dia itu panggil juga ibu kan gitu. Lah itu kan dari sosialnya kan gitu ya. Nah, kalau adopsi itu namanya ibu apa? Ya itu kan namanya ibu asuh asuh. Ya. Ibu asuh ya. Oh, iya benar. Ya gitu. Kandung. Ya kan itu. Makanya ada tadi yang bilang itu ya. Intinya zaman dulu ya, itu kan ada istilahnya apa? 3M itu apa? Saya lupa saya. Apa itu ibu-ibu itu kan? Ibu itu kan dengan berhubungan dengan perempuan. Kalau perempuan dulu sampai sekarang pun juga sama, tapi mungkin ada tambahan atau karena sekarang eranya juga sudah maju, era milenial, mungkin ada yang dulu istilahnya tadi Mas Kawan tadi bilang apa, dapur, sumur, apa tadi? Tapi kalau saya ada yang istilah menurut saya mungkin di sana juga ada, yaitu perempuan itu harus mempunyai 4M. 4M itu apa? 4M itu kan maca. Seorang perempuan kan juga harus bisa maca ya. Sama nggih. Kalau dulu di era dulu, kalau zaman dulu kan perempuan nggih maca sudah biasa, paling gitu. Gelungan biasa. Tapi sekarang orang perempuan milenial sekarang harus ke salon, harus glowing. Benten kali kawon 5M atau 3M mau ya, namung mangan merem melu moro tuwa dagelnya bedae niku. Terus yang kedua yaitu masak. Perempuan otomatis secara naluri itu juga bisa masak, apalagi sekarang di era milenial itu kalau kita nggak masak udah cukup aja lihat online YouTube gimana caranya masak. Terus yang ketiga yaitu mana, bahasanya sebenarnya agak kasar ya. Ya berarti jadi kan perempuan itu kan harus
secara naluri keibuan. Naluri kan juga harus melahirkan. Ya. Kalau dulu melahirkan mengandung dulu ya Bu ya. Oh iya. Iya mengandung dulu ya. Nikah dulu. Oh nikah dulu. Kalahnya aku. Kenalan dulu Bu. Nikah dulu melahirkan. Kalau dulu melahirkan kita nggak ke dokter, nggak ke bidan, tapi kita sekarang ya banyak titik-titik sesar itu ya. Padahal nek menurut yang sepah riyen tanah urung wayahe wani metu. Oh gitu. Gue yang Jawa lah. Jadi keistimewaan seorang ibu makanya ada hari ibu nggih. Karena dari perjuangan tentang untuk mendidik anak dalam janin sampai lahir sampai dewasa ya begitu berat, berarti kalau dihitung berapa betul gitu itu kembali lagi itu hak anak berarti anak makanya tetap proses itu tetap komplit kan gitu terus berkesinambungan kan gitu. Untuk Pak Supri tentang adanya hari ibu itu gimana respon Bapak? Kalau saya pribadi hari ibu itu juga penting karena kenapa? Pengorbanan seorang ibu itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kan gitu. Apalagi tadi kembali Pak Erwin bilang, kesuksesan seorang laki-laki itu dibaliknya mesti ada seorang perempuan yang kuat dan tangguh. Ya Bu ya gitu ya. Rayu dulu saya rayu dulu ya. Walaupun suksesnya tidak diukur dengan materi ataupun ngeten sing kula prihatenaken niku setunggal. Nah, tentang kita cerita tentang ibu. Wong lanang suksesnya tanpa ibu nggih wau nggih. Ya betul sekali. Nggih. Mesane kawon kon iki. Oh, ngoten. Lah mboten nang digoleki jodoh Pak RW. Oh, nggih. Mungkin nanti Pak RW saya calling lagi lah. Nah, ini juga tadi yang terakhir tadi sampai mana tadi? Yang 4M yang keempat kalau saya mengupas ini tadi kan sudah masak, manak. Yang keempat yaitu mandiri. Nah, perempuan sekarang itu kita dituntut untuk mandiri. Contohnya? Ya, contohnya misalkan kompor gas entek ya pasang dhewe, gak usah ngenteni. Gak ada duit kerja dhewe. Ayo. Yes. Ya. Biarpun tidak ada hari bapak, tapi seorang bapak harganya mahal, Bro. Ada sekarang harga bapak ada. Ada toh? Nah, kau belum tahu aku. November sudah lewat. Terus lanjut sampai mana tadi? Mandiri. Mandiri yaitu kan harus berdaya. Berdaya berarti kita itu harus berkarya. Jadi seorang perempuan sekarang itu dituntut untuk berkarya. Kita tidak hanya tergantung sama suami. Karena kita tuntutan kita semakin banyak. Intinya kita tetap saling kerjasama karena demi seorang anak tadi. Ya kan? Mungkin gitu ya. Makanya kan gini Nun Sewu. Kan banyak kasus yang di masyarakat sekarang ini karena ada salah penafsiran kan adanya perempuan ibu harus mandiri atau perempuan mandiri. Perempuan mandiri bisa di mana-mana. Contoh bisa bekerja. Tapi dia harus tahu kodratnya sebagai ibu atau sebagai perempuan. Dan sekarang banyak masalah di masyarakat itu adalah menurut saya niki kalau saya salah saya minta maaf. Saya minta maaf khususnya untuk kaum perempuan, bukan saya menghukum, bukan. Kasus di Magetan khususnya itu angka perceraian yang banyak menuntut adalah perempuan. Dan notabene yang menuntut itu dari luar negeri lah itu makanya kan makanya saya sebagai lembaga sosial masyarakat LIRA saya itu sangat kecewa niatnya kan ingin merubah hidup, merhidup keluarga, berdaya tadi ya berdaya kan itu sehabis dia didoyo ning jopo di rumah ditendang sama loh Pak. Sama. Gitu tapi saya pribadi mewakili seorang laki-laki. Laki-laki gini. Ini non selo ya. Suatu kebanggaan, ya alhamdulillah maneh. Biro data statistik angka kelahiran ternyata itu banyak perempuan, Pak. Nah, ya. Makanya perempuan nek wis didoyo
sugih bondo donya hati-hati, aja gampang-gampang nendang wong lanang. Ya, nggih. Makanya kan gini, saya dulu juga baca, Ibu ya, saya baca artikel Bu ya. Artikel di Ponorogo, Bupati Ponorogo. Itu kalau nggak salah saya baca dulu. Itu intinya setiap tenaga kerja perempuan yang mau ke luar negeri harus membuat MOU, tidak boleh menceraikan suaminya yang ditinggalkan. Paling ini saya juga nggak baca juga. Itu Ponorogo. Oh, berarti belum nasional. Belum. Nah, makanya saya minta tolong lah. Nanti insya Allah Magetan kalau bisa seperti itu juga. Karena kenapa? Adanya memang benar persamaan gender itu penting kan gitu. Berarti dari perempuan laki-laki itu harus sejajar itu ya. Kayak istri saya kan kerja kan ya. Saya juga kerja kan gitu. Dan kami harus adanya komunikasi, tidak saling menendang. Walaupun kadang-kadang saya minta istri, wah saya habisin gitu. Ya Bu ya. Ini terus terang, jujur saya ini. Atau kan, mungkin gini Pak. Gimana Gus Budi Pak? Aku mungkin sing konco-konco kerja nang luar negeri ning ngamuk nang Mbah Gadung iki. Nggih, saya minta maaf. Ngeten. Atau mungkin ada penyebabnya ditinggal bojo kerja, akhirnya bojone ngemohi, ndang-ndang kok sing lanang nang omah. Yogane ngerjani, ngoten lho. Nggih, bisa juga. Makanya juga, itu masalah sosial, makanya gini. Tinggal komitmen ya, Maya. Iya. Komitmen laki-laki dan perempuan. Komitmen, kepercayaan. Kan namanya keberhasilan seorang perempuan laki-laki kalau istilahnya dalam implementasinya tidak ada komunikasi. Itu kan akan hancur kan gitu. Tapi ya banyak juga yang berhasil non sewu ada yang istrinya ke luar negeri, di rumahnya juga sukses, istrinya pulang jaya, masih bisa bersatu. Yang intinya itu kembali pribadi persennya SDM-nya itu ya istilahnya ditambah dengan SDM kan itu. Karena dengan peringatan ibu ini juga sebagai peringatan kepada perempuan, yaitu kita bisa sejajar, kita mempunyai pendidikan yang tinggi. Pemerintah itu menjamin untuk perempuan sekarang ini. Ya, yang jelas kita harus kerjasama, saling memahami, saling menutupi kekurangan. Jadi tingkat kesuksesan rumah tangga, jujur mawon bondo donya ini bisa juga bukan ukuran tentang keharmonisan rumah tangga. Yang jelas kita tetap SDM kita terus saling percaya, sering-seringlah komunikasi gitu. Iya betul. Makanya sampai kan gini, tadi istri saya bilang sampai pemerintah mengadakan dinas ya. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kementerian tersendiri. Lah kan dulu mengatur pemberdayaan perempuan. Maksudnya itu kodrat perempuan. Ya, kan gitu. Perempuan itu harus berdaya, istilahnya bisa mandiri, tapi bukan istilahnya habis berdaya dia memperdayai. Nah ini Pak RW. Alhamdulillah. Loh, pun dangu wae. Ngobrol lumayan nih. Sepeda kula gulang-guling ngono kok. Mungkin getos sepeda kula ambles. Yo sewu, aku kan gremeng-gremeng saking Jawi kok mireng terkait dengan memang Ponorogo saya dengar juga Mbah niku. Iya. Ada baru dengar niku saking Pak Sumiyanto. Kalau saya 3 hari yang lalu mungkin ngabari tuh jenengan. Oh itu masih kula wedari iki ya. Jadi ada himbauan dari Bupati Ponorogo yang wanita yang luar negeri diharapkan jangan menggugat cerai suaminya yang di rumah. Kalau dengan alasan yang enggak kuat seperti itu ya. Mungkin kalau alasan kuat ya monggo mawon ya. Berarti wanita luar negeri berangkat wajib tapa asmoni. Iya betul. Bikin surat perjanjian apa pernyataan ini? Pernyataan. Oh pernyataan. Surat pernyataan. Dikuatkan aturan tidak menuntut cerai dari luar. Biasanya ini niki nyuwun sewu ya. Kula selang atur ya. Untuk Pak Supri sendiri mungkin pernah menangani kasus di Magetan itu ya. Karena kita bicara di Magetan terkait seperti itu. Jadi istrinya di luar negeri tahu-tahu minta cerai gitu.
Mungkin kalau dengan alasan yang jelas oke lah. Tapi ujuk-ujuk ini pernah nggak tuh? Ujuk-ujuk. Terus sing omah kewaget nih. Ya, saya izin. Coba ujuk-ujuk. Saya izin dulu saya. Saya minta maaf bila pernah saya salah. Kan? Saya mengalami kasus itu banyak lah. Saya kurang lebih 5 kasus. Yang datang ke rumah saya itu laki-laki. Gitu. Laki-laki minta istilahnya pendampingan terhadap saya ke saya kan gitu. Sebagai lembaga. Dan kami menelusuri kasus tersebut, itu kadang-kadang juga guyu kan gitu. Kok guyu? Padahal kasus loh, kasus sih biasanya mumet loh. Ya, ini guyu gitu. Saya guyunya kan gini, karena ada sesuatu yang tidak masuk akal. Istilahnya tuntutannya, kan gitu. Non sewu. Tuntutan dari yang laki-laki atau istri yang di luar kan gitu.